Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita hari ini Ustadz Muhammad ya? Hasbi As-Siddiqi. Pakai depannya pakai Muhammad saja? Tidak. Oh tidak? Tidak. Langsung ya? Hasbi. Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana sehat ya? Alhamdulillah. Khair, sehat. Alhamdulillah sejahtera juga. Ini menandakan beliau dalam kondisi yang berbahagia nih hari ini. Alhamdulillah. Begitu juga sama Ustadz Rizky. Amin. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu Ustadz ya. Silakan. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi di kanal YouTube kami Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Mida yang terus menghadirkan support terbaiknya dengan meninggalkan jejaknya di kolom komentar dan juga tidak lupa memberikan like, komen dan juga men-share video ini yang ada di Mida Channel ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga setiap apa yang sudah disupport menjadi amal jariah buat seluruh sahabat Mida. Dan juga kami ucapkan terima kasih Ustadz Hasbi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah obrolan hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita nih. Ya, khususnya kita sebagai orang yang beriman menyikapi tema kita hari ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Ustadz Hasbi mungkin boleh kenalan dulu ke sahabat Mida, asal, daerah, dan aktivitas sekarang. Insya Allah. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Mida, nama Hasbi As-Siddiqi. Alhamdulillah sempat kuliah di Ma'had Ali An-Nu'aimi. Masya Allah. Angkatan 10. Kebetulan berasal dari Palembang. Lebih tepatnya tinggal di Kabupaten atau Kota Pagar Alam, yang memang sengaja merantau, Masya Allah, mengingat salah satu perkataan dari Imam Syafi'i, itu yang Safir tajid iwadon amman tufarikuhu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai sekarang dari 2014 masih merantau, dan Alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahim kepada sahabat Mida atas undangan dari Ustadz Rizky Haidsul Haq. Masya Allah, tenang gitu ya. Kalau Ustadz Hasbi ngomong tuh Masya Allah, tapi tenang, jangan bikin ngantuk Ustadz ya. Jazakallah khairan Ustadz Hasbi sekali lagi sudah mampir di kesempatan sore hari ini ya Ustadz ya, di hari Senin ini. Dan tadi beliau sudah menyampaikan ya perkenalan. Jadi yang dari Palembang, nah ini beliau orang, kalau panggilannya orang Palembang Ustaz, Wong Kitogalo. Ya. Masya Allah. Orang kita semua. Baik, Ustaz Hasbi, izinkan saya menyampaikan prolog terlebih dahulu Ustaz. Sebelumnya kita sudah pernah ngobrol juga dengan asatidz kita yang lain. Dan sedikit banyak kita mendapatkan pencerahan tentang betapa pentingnya Al-Quran itu bagi kita kaum muslimin. Selain sebagai petunjuk, bahkan di beberapa segmen podcast sebelumnya ada Ustadz Ihsan Septiadi. Beliau ini Masya Allah motivator ya, dan juga menyampaikan kepada kita ada 7 miliar kewajiban kita terhadap Al-Quran. Tapi yang diambil cuma M-nya doang. IR-nya enggak. 7M gitu ya. Bahasanya 7 miliar gitu ya. Yang pertama, wajibuna nahwal Quran, kata beliau. Kewajiban kita terhadap Quran sebagai orang yang beriman, yang pertama, istima, mendengar gitu ya. Yang kedua ada namanya membaca. Nah, yang ketiga ada namanya memahami, tadabbur. Yang keempat ada namanya hifdun, menghafal. Yang kelima ada namanya al-amalu, mengamalkan. Ya. Yang keenam ada namanya ta'limun, mengajarkan. Sama qala Rasul ya kan? Khairukum. Ustaz lebih tahu lah ya, insyaallah. Yang ketujuh, syiar, mensyiarkan.
Jadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman itu ada 7M itu tadi, dan satu dengan yang lain ini menurut beliau itu saling mengikatkan. Nah, kita mau belajar hari ini dari Ustadz Hasbi ya tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul Quran. Apa sih sudut pandang yang bisa kita ambil atau mungkin menjadi sebuah model bagi kita ya, atau sebuah gambaran bagi kita, apakah kita selama ini sudah menjadi ahlul Quran atau belum? Gitu kan Ustaz ya. Apakah kita nih sahabat Mida semuanya Ramadan kemarin Masya Allah kita berlomba-lomba mendekatkan diri kita dengan Al-Quran gitu Ustaz ya. Ada yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali, sekian juz, ya, terus bermujahadah, Lailatul Qadarnya pun dengan Al-Quran dan sebagainya. Apakah itu udah menjadi bagian dari ahlul Quran? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini, dan kita nanti tektokan aja Ustaz ya. Ustaz sampaikan aja nanti sedikit banyak ya. Saya tektokan aja, ngerecokin. menambah dan melengkapi. Baik, itu Ustaz. Jadi siapakah yang dimaksud dengan ahlul Quran? Nanti kita akan dengar ya sahabat Mida dari Ustaz Hasbi As-Siddiqi. Falyatafaddal mashkura. Fadhal Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, prolog yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rizky tadi sudah sangat lengkap. Nah, di sini kami sedikit sharing atau berbagi kepada sahabat Mida sedikit menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustadz Rizky tadi perihal siapa itu ahlul Quran atau siapa itu ahli Quran, atau sering kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu siapa itu yang menjadi keluarga Al-Quran. Jadi ahlun itu ada keluarga. Keluarga. Kita sering dengan ahlul bait dan lain sebagainya. Bukan ahli, bukan ahlul, bukan ahli ya. Tapi ada mana itu kan bisa saja ada satu kosakata, tetapi sesuai dengan teksnya, konteksnya. Nah, tapi saya di sini izinkan kami mengartikannya dengan siapa itu keluarga dari Al-Quran. Nah, jadi jawaban itu kita buka atau kita baca suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu yang berbunyi Inna lillahi ahlina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai keluarga. Nah, ini kenapa tadi saya pinjam ahlu di sini adalah keluarga. Inna lillahi ahlina. Sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 keluarga. Ya. Kemudian sahabat bertanya, manhum? Siapa mereka, wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, qala hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh. Rasulullah bersabda menjawab, mereka itu adalah ahlul Quran. Nah, dan juga ahlullahi wa khassatuh, yaitu orang-orang yang dekat dicintai Allah dan diistimewakannya. Nah, di sini dari teksnya ini sangat lugas bahwa di sana adalah ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Yaitu ahlullah. Siapa itu ahlul Quran? Keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, bagaimana kita mungkin sering atau pernah mendengarkan dari para asatiz mungkin, atau disebutkan langsung dari firman Allah itu bahwasanya Nabi Musa itu adalah wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Nabi Musa diberikan mu'jizat, bisa langsung berkata kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan mungkin pada saat ini mukjizat itu sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi manusia yang diberikan mukjizat. Kenapa?
Karena Rasulullah khatamul anbiya. Peninggal beliau tidak ada lagi para anbiya. Meskipun kita harus akui bagaimana kita hidup di Indonesia, dan Indonesia ini merupakan banyak sekali bermunculan para nabi. Bahkan ada malaikat yang mungkin ya 10 tahun yang lalu ya kita dengar itu. Tetapi maksudnya orang-orang yang mengaku-ngaku nabi mengaku gitu. Nabi. Bisa ya mungkin ini bahan lucu-lucuan ya. Iya. Bahwa jokes ya. Aduh, saya nggak kalau itu semua jokes tadi ya. Jokes atau anekdot. Iya. Bahwa Indonesia ini banyak sekali mungkin ya mengeluarkan talent atau ya tadi bermunculan para dalam bentuk apa Ustaz kalau boleh tahu? Ya mungkin di sana itu banyak orang-orang ya tidak tahu bagaimana, ya tidak mengeneralisir, mungkin ini sebagian ya, orang-orang yang mudah mempercayai ketika ada seseorang mengaku dia didatangi Jibril, dia sebutkan wahyunya, lantas ada segelintir orang yang percaya dan dia mengaku nabi. Dan bahkan jadi orang yang mengaku-ngaku nabi pun sampai hari ini masih suka ada Ustaz ya? Ya begitulah. Iya. Dan kita mengikuti di media sosial seperti tapi ya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ya alhamdulillah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dengan mungkin syiar dari MIDA juga ya, supaya para masyarakat tercerahkan, supaya tidak mudah untuk percaya ketika ada orang yang mengaku nabi. Kembali lagi tadi wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat, bisa langsung berbicara dengan Allah. Nah, dan ini kita diberikan lewat hadis Anas bin Malik ini, janji bahwa orang ahlul Quran itu adalah ahlullah, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ahlul Quran siapa? Ahlul Quran itu yaitu ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita nanti harapkan di hari akhir nanti kita melihat wajah Allah, itu kan kita sangat mendambakan itu, ya. Nah, karena tidak mungkin ya orang tidak mau masuk surga, karena walal akhiratu khairu wa abqa, dan juga tempat orang muslim itu, tempat orang mukmin itu ya tempatnya di surga. Dan ini adalah persinggahan saja bagaimana kita harus menyiapkan bekal yang nanti kita bersama-sama melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Ya. Jadi izin saya mau menguatkan, berarti siapa itu ahlul Quran? Salah satunya mereka secara tidak langsung mereka sudah menjadi ahlullah. Ahlullah. Tapi kalau ahlul Quran itu siapa sendiri ya pastinya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, itu saja. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi kita ya alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang ya. Kita masih sampai sekarang mungkin bisa ketemu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentunya ketika kita sudah menyelesaikan puasa 30 hari di bulan Ramadan. Nah, dan mungkin seling banyak sekali yang salah kaprah bahwa orang yang menjadi ahlul Quran itu orang yang banyak membaca, atau mungkin ada yang sedikit kekeliruan bahwa yang menjadi ahlul Quran itu orang yang harus hafal Quran. Tetapi tadi saya ingat di prolog tadi Ustadz Rizky sudah menyampaikan, ya mungkin ya tidak apa-apa animo ketika masuk bulan Ramadan, ya karena di sana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di sana diturunkan di bulan Ramadan, tidak apa-apa kita animo berlomba-lomba membaca Quran. Tapi yang salahnya itu ketika selesai bulan Ramadan selesai semuanya. Makanya ada juga tuh anekdot sampai kita menjadi bukan Rabbani, tetapi kita Ramadhani. Nah, itu. Kita bukan menjadi hamba Allah, tetapi kita menjadi hamba bulan Ramadan. Termasuk erat kaitannya dengan Al-Quran ini. Kita berlomba sampai 3 kali, bahkan 5 kali, 6 kali menamatkan tilawah di bulan suci Ramadan. Tetapi waliyadzubillah ketika selesai bulan Ramadan, selesai semuanya hingga tidak berbekas.
Jadi Al-Quran itu ikhwas kalian atau sahabat Midah dimanapun Anda berada dan Ustaz Rizky Haisul Haq, memang susah di awal, tapi ketika kita mencoba untuk mempraktikannya, insya Allah kita menjadi Al-Quran. Ya, pertama kita harus imani bahwa Quran itu merupakan landasan utama agama ini, itu agama Islam. Kita tidak boleh menjauh dari Al-Quran. Yang pertama, untuk menjadi Al-Quran kita harus bisa membacanya. Apalagi ayat pertama turun ya tentang Iqra, membaca. Kami ingat sekali bagaimana ketika kami masih kecil ya, saya pribadi ya, karena belum paham ya, orang tua mungkin kita dulu ya Ustaz Rizky ya, mungkin agak memaksa untuk kita pergi ke langgar, untuk kita pergi ke musola, untuk kita pergi ke pengajian-pengajian, atau dengan istilah lain itu. Kita tidak tahu, tapi di sana kita duduk, mungkin dimulai dengan sholat asar atau sholat maghrib, ya. Kemudian setelah itu kita membawa Iqra, ya, dengan berbagai macam metode ya, ada qiraati dan lain sebagainya. Kita baca, kita belajar alif, ba dan lain sebagainya sampai kita menyelesaikan Iqra ke-6. Kita tidak tahu, yang penting belajar saja. Nah, ya. Tapi setelah kita dewasa, setelah kita belajar, oh ternyata untuk menjadi Ahlul Quran itu yang pertama yaitu bisa membacanya. Ya. Karena membaca itu adalah mengenal. Membaca sampai kita dulu mungkin di usia dini itu, ketika kita sudah menghatamkan Al-Quran itu, sampai orang tua itu memberikan kita semacam syukuran. Diundang beberapa keluarga. Zaman antum ada juga tuh ya? Ada juga. Wah, zaman antum juga tuh. Ada juga. Jadi kalau sudah selesai juz amma waktu itu. Juz amma, betul. Juz amma, teman-teman itu disuguhkan sama orang tua kita nasi kuning biasanya. Nasi kuning, betul. Pakai mika. Betul. Sama ya? Iya. Ada daun pisang ya? Dinampan kalau kita di. Oh gitu. Kalau kita pakai plastik itu saat yang mika plastik itu. Iya. Di staples. Iya. Dalamnya tuh nasi kuning, telur potong-potong gitu ya, orek gitu ya. Suwir ayam. Zaman itu juga. Zaman-zaman milenial nih. Zaman-zaman Gen Z kayaknya udah jarang tuh ya. Enggak ada lagi itu. Ya. Bagaimana orang tua sangat mendukung. Bagaimana orang tua memotivasi kita. Ya, tidak tahu kita apakah memang dari orang tua atau memang orang tua ya, kita tidak tahu bagaimana orang tua ya. Kalau berkorban itu ya semuanya harus ada gitu. Tapi alhamdulillah walhasil ya tadi ya, ketika kita ingin menjadi Ahlul Quran, kita harus berkenalan apa itu Al-Quran. Jadi membaca itu bagian dari cara kita berkenalan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian ketika kita sudah lancar membacanya, kemudian kita dimotivasi untuk menghatamkan di bulan Ramadan tadi ya. Kemudian kita harus memahaminya. Makanya saya ingat sekali ada salah satu ceramah ya dari Dr. Safi Antonia ya, Rektor Azkia kalau tidak salah. Itu sudah lama saya dengarkan, itu 10 tahun bahkan 15 tahun yang lalu itu. Bagaimana kita mau memahami Al-Quran kalau kita tidak memahami kandungannya. Dan langkah paling utama untuk memahami Al-Quran itu yaitu membaca terjemah. Makanya di pengajian beliau itu yang saya dengar itu, karena ini rekaman ya, karena saya masih tinggal di Palembang pada saat itu, saya buka rekamannya itu, beliau menghadiahkan salah satu tulisan beliau tentang Sirah Nabawiyah itu, kalau tidak salah 10 jilid. Bagaimana Rasulullah bersama istri, bagaimana peperangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah sebagai bisnis ya. Itu jamaah tidak ada yang mengangkat tangan. Kenapa? Ya tadi, kalau untuk membaca mungkin ya kita sudah lumrah ya, bisa menamatkan beberapa kali di bulan Ramadan. Tetapi untuk membaca terjemahnya itu ya mungkin kita enggan. Makanya langkah kedua untuk kita menjadi ahli Quran itu harus memahami.
Kita sebagai orang yang ajam, kita sebagai orang yang asing, ya kemenak ya, atau ya kemenak ya. Quran terjemah kemenak gitu. Terjemah kemenak, ya mereka adalah jenatahan pentasih ya. Mereka sudah menerjemahkan itu sudah sejak lama. Maka kita buka ayat per ayat. Supaya apa? Supaya kita memahami isi kandungannya. Meskipun ya kadangkala itu hanya terjemahan. Maka nanti kita akan melangkah ke tangga ketiga, yaitu membaca tafsirnya. Jadi pertama membaca, yang kedua membaca terjemahnya, lalu membaca tafsirnya. Tafsir. Iya. Jangan yang susah-susah dulu, yang ya tafsir Muyassar, yang mudah-mudah dulu. Bagaimana kita tahu apa yang dimaksud kata fitnah? Kan kita kalau ya termasuk saya yang saya rasakan ya sebelum ya belajar itu fitnah itu ya fitnah. Orang menuduh tuduhan. Tapi ketika kita belajar tentunya dengan para masyayikh, dengan para ustadz, mendengarkan atau bahkan ke lembaga ya, masuk ke sekolah-sekolah, itu fitnah kan bukan itu. Fitnah itu adalah imtihan kan, ujian. Amwalukum wa auladukum fitnah. Iya. Fitnah. Ya ujian. Nah, jadi ya ini minimal. Nanti step-stepnya apalagi tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rizky tadi sangat-sangat panjang. Ya. Nah, apalagi nanti mentadaburi. Dan mentadaburi itu kan tidak bisa hanya dengan Quran tanpa kita paham tujuannya atau bahkan tafsirnya, tiba-tiba langsung bisa mentadaburi. Jadi sahabat-sahabat Midah sekalian, Ustaz Rizky yang kami muliakan, bagaimana para sahabat pada saat itu ketika Quran turun ya di awal-awal ya, ya memang itu sudah bahasa mereka. Jadi ketika turun Quran itu dengan bahasa Arab dan mereka termasuk ini sedikit saja ya sharing ya, bagaimana masa jahiliyah dari sisi bahasa. Jahil kan sering kita memahami itu jahil dalam arti bodoh, tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Tetapi jahiliyah di sini maksudnya adalah bukan mereka bodoh, karena pada saat itu sebelum Rasulullah diutus, mereka itu kalau dari sisi keilmuan atau dari sisi bahasa kan kita baca Ustaz Rizky ya, di buku-buku sirah itu mereka sudah berlomba menciptakan syair-syair, memuji Tuhan-Tuhan mereka, Lata wal Uzza seperti itu ya, yang paling bagus, atau sampai memuji para saudagar-saudagar kaya yang paling bagus itu, maka syairnya itu akan digantungkan di dalam Ka'bah. Nah, jadi jahiliyah, masa jahiliyah atau jahiliyah dari sisi bahasa yang dimaksud di sini adalah mereka itu tidak percaya Tuhan atau syirik. Ya, syirik. Nah, jadi tidak mengimani yang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tinggal di Indonesia, kita bahasanya kadang-kala juga berbahasa daerah seperti itu. Ya, kemudian kita membaca Al-Quran. Ya memang untuk ya kami pribadi kami rasakan, apalagi dari yang kami sampaikan tadi ya, memang di awal-awal ya kita harus membacanya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ya, tapi ketika sudah mulai bisa menghatamkannya, paksakan diri untuk membaca terjemahnya. Membuat target, di list setiap hari, apalagi sekarang kita dimudahkan dengan teknologi ya. Teknologi, betul. Ya, jadi kita buat target. Nah, buat target berapa, atau bahkan sekarang ada tuh. Ya sudah sejak lama sih, bukan sekarang saja. Ya, ada bisa baca Quran 6 kali pertemuan. Kan cepat banget kan? Iya. Kita saja setengah tahun atau bahkan ada setahun untuk bisa menamakan Iqra. Ya. Bahkan 6 tahun saya di pesantren. 6 tahun, betul. 6 tahun. Ya, untuk menamakan Iqra saja sampai nanti. Kalau Iqra aja mungkin cepat, kalau Iqra aja. Sampai kita itu bisa membaca Al-Quran. Tapi Masya Allah, ketika kita punya niat untuk belajar Al-Quran, ya, ketika kita punya azam, idza sadaqal azmu wa bahas-sabil, jika memang azam kita betul, insya Allah jalan itu akan dimudahkan, atau jalan itu akan jelas, Masya Allah. Ya, terang.
Siapa yang membantu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya, ketika niat kita sudah ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah membaca Al-Qur'an yang terasa susah akan dimudahkan. Allahumma sahil umurana, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa sahla. Dan kadangkala juga teman-teman, sahabat media sekalian, ya, jangan bersandar kepada usaha sendiri. Kita harus banyak-banyak berdoa. Ya, apalagi mungkin teman-teman yang memang belajarnya di usia dewasa. Tidak salah. Bagaimana kita mendengar salah satu penulis kitab Nahwu yang paling terkenal. Beliau itu kan bermula dari seorang yang ditugaskan untuk menyalakan lampu atau lilin pada satu saat di Universitas Al-Azhar. Qadarullah di usia 36 tahun ada musibah. Ketika ingin menyalakan lilin, lampu tiba-tiba tumpah, bagaimana itu api itu mengenai salah satu pelajar. Dan qadarullah keluar dari mulut pelajar ini umpatan. Jahil. Nah, ya, sehingga dia terkejut. Dan setelah itu, bukan setelah diumpat itu mungkin dia down, tidak. Tapi dia sadar, saya belajar, saya menuntut ilmu, saya belajar membaca Al-Quran karena memang saya bodoh. Itu motivasi bagi dia. Hingga dia belajar, padahal sudah kepala 3 mungkin saja, 36 itu. Kalau tidak kepala 3. Dan dia salah satu menjadi penulis dari kitab Nahwu, kitab Jurumiyah. Kalau tidak salah. Nah, jadi siapa namanya? Saya tidak tahu. Kalau saya tidak satu kitabnya itu Jurumiyah. Kalau tidak salah Jurumiyah itu dari nama beliau. Nama beliau, ya. Jurumiyah. Jurumiyah itu. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalaupun nanti misalkan kita baru sadar nih, ya, tidak ada kata telat untuk menjadi Al-Quran. Belajar membaca, kemudian tadi membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, mengamalkan. Bahkan nanti untuk sampai ke tangga mentadaburi itu tidak bisa. Kenapa? Karena ya kembali lagi kita bukan bangsa Arab. Jadi harus tahu alatnya dulu ya. Harus tahu alatnya, ilmu alatnya dulu. Ya, bagaimana Umar bin Khattab, sahabat radhiyallahu anhu, tidak menambah hafalannya. Ini mungkin target dia, Ustaz ya. Tidak menambah kecuali setelah mengamalkan. Ini beda lagi nih. Kita baru belajar membaca, baru membaca terjemah, kemudian tafsirnya, tadabbur, ini sudah mengamalkan, Ustaz. Masya Allah. Dan tidak mau lanjut kalau belum sampai mengamalkan. Iya, kan itu. Tapi ya kita kita jangan pasang target seperti Umar bin Khattab. Ya kita beda seperti itu. Ya, meskipun kalau dilihat dari umur ya memang Umar bin Khattab ya masuk Islamnya sudah dewasa juga ya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Intinya idza sadaqal azmu wa dahasabil. Kalau azam, tekad kita, karena saya beberapa kali mendengar dari teman-teman yang pengajar Qurannya, betul ada para bapak-bapak, ya usia bapak-bapak maksudnya ya, atau usia ibu-ibu baru belajar, ya tidak apa-apa. Atau yang S3 sudah sepuh sekali. Bahkan itu online, Ustaz. Online. Tidak tahu apakah memang di daerahnya tidak ada pengajar atau seperti apa. Mungkin faktor jarak juga, saat karena kita juga di Mitra Dai ada beberapa program yang berkolaborasi itu, di situ mengadakan event ngaji secara online tuh, Saat. Oh iya betul. Jadi ya beberapa faktornya sih mungkin jarak gitu kan, atau mungkin kesibukan. Kesibukan. Sambil nge-MC bahasanya tuh ngomong cucu. Iya, betul. Zaman ini ya tidak ada lagi tidak ada keterbatasan. Mohon maaf, corona itu membuka jalur yang mungkin dulunya jalur itu dianggap tidak mungkin. Betul. Sekarang alhamdulillah. Jadi menyibak kemungkinan. Itu saat. Kenapa kita harus menjadi ahli Al-Quran? Kenapa kita harus menjadi keluarga Al-Quran? Ya, di depan tadi sudah dijelaskan hadis dari Anas bin Malik bagaimana
Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keluarga, yaitu disebutkan tadi yaitu Al-Qur'an, dan disebutkan lagi ahlullah wa khassatih, ya. Nah, jadi kenapa kita harus menjadi Al-Qur'an? Ya, jawaban sederhananya Al-Qur'an itu adalah qudwah. Afwan. Al-Qur'an itu adalah pedoman, ya. Kalau qudwah kan Rasulullah. Jadi dustur. Dustur. Ya, dustur. Pedoman. Nah, saya teringat sekali bagaimana cerita dari guru ngaji, ya. Ada salah satu itu orang bertanya, wahai guru atau wahai syekh, pada saat itu syekh, saya mau buat roti, katanya. Bagaimana caranya? Lantas keluar dalil yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikri. Maksud di sini kan yang punya ilmu, kompeten dalam membuat roti. Ya. Yang memang sepulang atau setelah mendengar itu, si penanya ini bingung. Maksudnya apa ini? Pulang baca tafsir atau buka buku-buku lagi, ya. Hingga dia menemukan bahwa ya kalau mau buat roti datangnya ke koki, chef, atau memang orang ya pembuat roti gitu, ya, pembuat roti. Bagaimana mungkin pada saat itu pertanyaan itu mungkin di kalangan Arab, ya, karena bagaimana ya antum tahu juga orang Arab ya makanannya roti gitu, ya. Nah, kalau kita kan nasi makanan pokok, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kembali lagi kenapa kita harus menjadi Al-Qur'an? Ya, semuanya adalah pedoman kita itu induknya adalah Al-Qur'an, kemudian dijelaskan dengan hadis atau dijelaskan dengan sunnah qauliyah, fi'liyah, takririah, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, sahabat Mida, Ustaz Rizky yang kami muliakan, ya, bagaimana pedoman atau contoh yang paling sederhana bagaimana anak pribadi tadi ingin sampai ke Nuaimi, ya, dari Bogor, ya, kita mungkin ya atau ini saja kalau saya sudah tahu, ya, mungkin orang yang belum tahu nih datang ke suatu tempat yang baru seperti itu, bagaimana dia ingin mencapai ke tujuan, ya, kalau itu transportasi, ya, mungkin sekarang ini kita dimudahkan dengan ya map, online. Atau kalaupun kita nggak punya kendaraan pribadi, kita online saja, pesan ojek online dan lain sebagainya. Nah, dan juga mereka pun ya ketika tidak tahu tempat, pedoman mereka yaitu maps. Meskipun ya banyak sekali ya kasus-kasus ya mapnya juga nyasar. Tapi Quran tidak akan pernah nyasar. Dusturunal Quran. Allahu bayatuna, ya, dusturunal Quran, Muhammad qudwatuna. Jadi pedoman Al-Quran tidak pernah menyesatkan, tetapi ada yang menyesatkan, banyak sekali itu, ya. Siapa yang menyesatkan? Adalah oknum yang menyelewengkan pemahaman jalannya. Nah, itu. Dan yang mereka bidik itu orang-orang yang baru belajar agama. Nah, itu adalah seperti itu, ya. Tapi ya bagi kita ya memahami dengan apa yang ada di situ, dan insya Allah tidak akan tersesat, tidak akan tersesat, ya. Jadi kenapa kita harus menjadi Al-Quran? Karena Al-Quran pedoman tujuan kita tadi apa? Sudah disampaikan, tujuan kita adalah nanti di akhirat, yaitu masuk surga. Insya Allah dengan Quran, berpegang teguh dengan Quran. Tentunya tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kita menemukan ayat yang kita tidak pahami, kita tanyakan. Jangan kita mencoba-coba untuk mengartikan sendiri. Ya, nah, apa itu mungkin itu yang pertama, ya. Nomor dua, kenapa kita harus menjadi ahlul Quran? Mungkin ini adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi pembacanya ketika membaca Al-Quran itu bagaimana ini ya lagi-lagi karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja dia belum memahami tujuan dari isi atau kandungannya itu, ya hatinya akan menjadi tenang, tentram.
Atau seringkali mungkin kita rasakan bagaimana di awal-awal itu susah. Membaca Quran itu susah. Tetapi ketika membaca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman kok enak. Tambah 1 juz. Makanya ada one day one juz ya. Itu karena dia mendapatkan kenikmatan itu. Iya, makanya ini mungkin salah satu ya motivasi juga bagi teman-teman yang baru belajar seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita pesimis harus pandai dulu ini enggak ya, karena itu yang mungkin ya karunia Allah yang memang langsung diberikan. Betul. Ya, apalagi itu kan ada salah satu hadisnya itu barang siapa yang terbata-bata membaca Quran dia juga akan mendapatkan pahala. Dan itu juga mungkin bagian dari hidayah saja ya. Hidayah, betul. Hidayah yang nggak semua orang dapat kalau bukan atas izin Allah saja ya. Betul. Nah, jadi itu juga salah satu yang ya nomor 2 itu ya, kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan karena ya namanya proses itu kan tidak bisa kita seperti membolak atau membalikan telapak tangan, perlu yang namanya proses. Kan Allah melihat proses. Betul. Kemudian pemirsa Midah, Ustaz Rizky yang kami muliakan, dari hadis tadi, dari riwayat Anas bin Malik tadi, yang bunyinya innalillahi ahlin, sana disampaikan bahwa Allah itu punya keluarga. Salah satunya yaitu orang yang bersama Al-Quran. Bagaimana menjadi ahlu Quran, membaca, kemudian ya, ini salah satu langkah atau prosesnya itu untuk memahami isi kandungannya hingga nanti kita bisa, kan kita iri itu bagaimana orang mendengarkan Al-Quran bisa nangis, tentunya ya ketika tentang azab ya, ya. Atau kita juga dimotivasi ketika ada azab kita membaca dalam hati Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kalau itu nikmat kita berdoa dalam hati Allahumma inna nas'alukal jannah, dan kita ingin itu, dan kita inginkan itu, makanya saya ya iri itu bagaimana orang yang ketika idza tuliyat alaihim zadathum imana, ya, hati mereka bergetar, iman mereka bertambah hanya dengan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh imam, yang dibacakan oleh qori, atau yang dibacakan oleh orang-orang yang memang bacanya itu dengan hati. Ya mungkin ya salah satu fitnah zaman ini itu ya kita nauzubillah ya, kita bermohon untuk terhindar dari itu, ya lebih mengutamakan nada. Dan mungkin ya saya sedih gitu kan, dia membacanya dengan nada mungkin sedih, tapi yang itu dibaca tentang mungkin busyra, kabar gembira. Oh dia jangan sampai ada. Iya. Dia tuh tidak paham Ustaz. Iya. Jadi karena yang dia kedepankan itu adalah nada. Ya. Nah, tetapi ya kita tidak juga menutup mata bagaimana banyak sekali orang-orang yang Allah memang karuniakan dia paham, kemudian juga dikaruniakan dengan suara yang bagus, itu kan udah matching sekali. Masya Allah. Kayak Ustaz lah ya, Insya Allah. Masya Allah. Nah, terakhir mungkin ya, bagaimana kita jangan lupa yang waqi'iyahnya sekarang, bagaimana kita jangan melupakan para sahabat-sahabat kita, ikhwan-ikhwan kita di Palestina. Dan itu adalah contoh konkret Ahlul Quran. Mungkin banyak sekali video yang sudah tersebar seperti itu. Bagaimana salah satu anak itu dioperasi, diamputasi tanpa anestesi, tanpa bius. Ya, modalnya apa? Hanya dengan bacaan Al-Quran. Atau bagaimana ketika mereka dijajah, ya, bagaimana mereka itu dijatuhi bom, serangan dan lain sebagainya. Sekolah tahfiz Quran itu marak sekali. Ya. Mungkin ya sudah Allah Subhanahu wa taala, bukan mungkin ya, memang janji Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang yang dekat dengan Al-Qur'an tidak ada keresahan, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena percaya mereka, atau bahkan itu ada diceritakan oleh salah seorang ustadz itu, mereka itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba nanti, saya lupa itu hadisnya itu bagaimana
akan menempati surga itu sesuai dengan hafalan terakhir. Nah, belum lomba. Ya, ada di tingkatan keberapa? Atau bahkan kita ya sedihnya ada, bahagianya ada. Ya, di pagi hari mereka duduk di halaqah Quran, sorenya sudah syahid. Nah, jadi teman-teman sahabat Mida, kalau mau contoh konkret ahlul Quran ya di sana. Ya, jadi tidak ada itu yang namanya mundur. Ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala atau ya tadi pedoman tadi ya mereka memang percaya. Mereka buktikan ke perjuangan mereka dilandasi dengan Al-Qur'an tadi. Al-Qur'an. Walaupun memang ya kondisi sulit itu tidak kita nafikan saja. Bagaimana seseorang tadi ketika sudah dekat dengan Al-Qur'an. Segenting-gentingnya suasana mereka tetap baca Quran, atau bahkan itu sudah menjadi wirid. Nah, kalau di kalangan sufi itu kan wirid itu tidak bisa tinggal, Ustaz. Namanya wirid itu ada wirid harian, ada wirid apa namanya itu setiap pada sholat, ya. Atau kita kalau saya sendiri di pesantren itu yang ya latif, gitu. Itu kan. Nah, jadi jadikanlah Al-Quran itu wirid harian. Misalkan tadi satu hari kita target 2 juz, atau satu hari 1 juz, atau yang baru mulai setengah juz, ya dibagi setelah selesai sholat itu berapa halaman. Syukur-syukur nanti kalau sudah selesai bisa menghafal. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita berdoa semoga kita semua menjadi ahlul Quran wa khosotuh ya Ustaz ya. Amin, amin, amin. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Hasbi. Sama-sama Ustadz Rizky. Atas siraman rohaninya yang sangat menenangkan hati ini. Memang beliau ini salah satu sahabat saya yang kalem gitu ya. Tapi kalau sudah ngomong tuh, waduh. Tapi tidak sampai tidur saja. Enggak. Dikit lagi ya. Tapi ya Masya Allah kita sangat tercerahkan ini sahabat Mida tentang siapa itu ahlul Quran. Kenapa kita harus jadi ahlul Quran? Ya kan Ustaz? Apa sih keutamaannya ahlul Quran? Dan bagaimana proses kita untuk bisa menjadi ahlul Quran? Dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hasbi, saya menyimpulkan 4 pertanyaan dasar itu tadi sudah terjawab. Dan kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Hasbi. Dan mungkin ada closing statement sebelum kita tutup kepada sahabat Mida yang sedang bermujahadah terhadap Al-Quran. Itu kan Ustadz, kata-kata singkat aja, tapi menjadi pemacu untuk bisa terus istiqomah nih Ustaz. Nah, Fadol. Mungkin kita harus sering-sering berdoa dengan bunyinya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub qarib qalbi ala ta'atik. Jangan pernah tinggal itu. Karena yang namanya semangat atau karena iman itu yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Tapi insya Allah dengan senantiasa berdoa, Allah akan mudahkan dan Allah akan luaskan. Allah akan singkirkan. Ya. Dan ingat para pemirsa, setan tidak akan pernah lari. Dia akan senantiasa menghilangkan, akan senantiasa mengaburkan, akan senantiasa mengurungkan niat kita, apalagi ini ahlul Quran. Quran itu pedoman. Jadi setan itu ingin pedoman ini jauh dari kita. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustazuna Ustadz Hasbi As-Siddiqi atas kesempatannya menyampaikan nasihat buat kita semua yang ada di sini. Semoga apa yang antum sampaikan bisa menjadi buah pahala buat Ustadz dan juga menjadi buah-buah penyemangat bagi kita semua yang menyaksikan video ini. Dengan ini kita cukupkan dulu pertemuan kita yang singkat ini. Semoga ini bukan segmen pertama, tapi ada segmen-segmen lainnya. Dan kita doakan juga semoga Ustadz Hasbi dimudahkan urusannya. Amin. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang layar, ini sedang mau proses studi 2 nih. Amin. Kita doakan semoga dimudahkan ya segala ikhtiarnya, dan juga jazakumullah khairan Ustadz Hasbi. Dan untuk seluruh sahabat Mida, dengan penutupan video kali ini berakhirlah pertemuan kita dengan
Ustadz Hasbi di segmen ke 65 kalau nggak salah. Insya Allah. Udah 65 episode ya. 65 episode yang dan semoga dengan hadirnya Ustadz Hasbi bisa meningkatkan semangat kami terus untuk bisa menghadirkan kualitas video terbaik untuk seluruh sahabat Mida nih. Mudah-mudahan. Dan untuk seluruh sahabat Mida, jangan lupa yang belum support, dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan ragu-ragu untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kami. Dan jika sahabat Mida mendapatkan manfaat dari video ini, jangan hanya dirasakan untuk seluruh sahabat Mida, tapi sebar seluas-luasnya agar manfaatnya bisa jadi amal jariah buat kami dan juga buat untuk seluruh sahabat Mida. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.